Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang cacar monyet. Ya, tentang cacar monyet. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk mensubscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membagikan informasi kesehatan setiap minggunya. Jadi tunggu apa lagi, langsung subscribe. Cacar monyet adalah infeksi virus yang ditandai dengan bintil bernanah di kulit. Cacar monyet atau monkeypox pertama kali muncul di negara Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. Nah, pada awalnya penyakit cacar monyet memiliki gejala yang serupa dengan cacar air, yaitu berupa bintil yang berair. Seiring perkembangan penyakit, bintil berair berubah menjadi bintil bernanah dan menimbulkan benjolan di leher, di ketiak, atau di selangkangan akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Cacar monyet merupakan penyakit yang dapat menular dari orang ke orang, tetapi sumber utamanya adalah hewan pengerat dan primata seperti tikus, monyet, kemudian tupai yang mereka itu terinfeksi. Sekarang kita ke penyebab cacar monyet. Cacar monyet disebabkan oleh virus monkeypox, yaitu virus yang termasuk dalam kelompok orthopoxvirus. Virus ini awalnya menular dari hewan ke manusia melalui cakaran atau gigitan seperti tupai, monyet, atau tikus yang terinfeksi virus monkeypox. Penularan virus monkeypox juga dapat terjadi lewat kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Cacar monyet ini menyebar antar manusia melalui percikan air liur yang masuk melalui mata, mulut, dan juga hidung, atau pada kulit-kulit yang luka. Tidak hanya itu, penularan juga bisa terjadi pada benda-benda yang terkontaminasi, seperti pakaian dari si penderita atau handuk gitu. Namun penularan antar manusia ini membutuhkan kontak erat yang lama. Oke, sekarang kita ke gejala cacar monyet. Gejala cacar monyet ini akan muncul saat 5-21 hari si penderita itu terkena atau terpapar si virus monkeypox tadi. Gejala awal cacar monyet adalah demam, letih atau lemas, kemudian menggigil, sakit kepala, dan juga nyeri otot. Ada juga yang melaporkan adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Seperti yang saya bilang tadi, lokasinya ada di ketiak, di selangkangan, atau juga di leher. Gejala awal cacar monyet dapat berlangsung selama 1-3 hari atau lebih. Setelah itu, ruam akan muncul di wajah dan menyebar ke bagian tubuh yang lain, seperti lengan dan juga tungkai. Ruam yang muncul akan berkembang dari bintil berisi cairan hingga bintil berisi nanah, lalu pecah, kemudian berkerak, jadi koreng gitu. Kemudian menyebabkan borok di permukaan kulit. Nah, itu rasanya pasti sangat nyeri ya. Pada tahap awal pemeriksaan, dokter itu akan memeriksa gejala dan jenis ruam yang muncul. Dokter juga akan menanyakan riwayat berpergian dari negara yang memiliki kasus cacar monyet. Kemunculan ruam saja itu belum cukup untuk menandakan cacar monyet. Oleh sebab itu, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk melihat keberadaan virus di dalam tubuh, yaitu melalui tes darah, tes usap tenggorokan, kemudian biopsi kulit, dan mengambil sampel jaringan kulit untuk diperiksa dengan alat, atau alatnya itu bisa disebut dengan mikroskop. Oke, sekarang kita bahas tentang pengobatan cacar monyet. Hingga saat ini belum ada pengobatan untuk cacar monyet itu sendiri. Penyakit ini umumnya hanya menimbulkan gejala ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 2-4 minggu. Sedangkan penyebaran cacar monyet dapat dicegah dengan vaksin cacar atau smallpox. Sementara itu, beberapa negara menggunakan tecovirimat, agak asing ya, untuk mengatasi cacar monyet itu. Tecovirimat ini bekerja dengan menghambat virus cacar monyet itu berkembang biak dan menyebar ke organ lain. Namun, penggunaan obat ini masih terbatas pada pasien dewasa dengan berat badan lebih dari 40 kg.
Dan untuk anak-anak yang memiliki berat badan lebih dari atau sama dengan 13 kg. Perlu diketahui, penderita monkeypox itu perlu mendapatkan perawatan di ruang isolasi untuk mendapatkan pemantauan dari dokter dan mencegah penyebaran atau penularan penyakit itu ke orang lain atau pasien sekitarnya. Oke, sekarang kita bahas tentang komplikasi cacar monyet. Cacar monyet ini memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi. Meski jarang, penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi. Risiko terjadinya komplikasi monkeypox atau cacar monyet yang berat lebih tinggi dialami oleh anak-anak. Kemudian, orang dengan daya tahan tubuh yang lemah dan juga orang yang belum pernah mendapatkan vaksinasi. Juga orang-orang yang tinggal di negara yang endemis atau daerah dengan sanitasi yang buruk. Komplikasi yang dapat terjadi akibat cacar monyet ini berupa infeksi bakteri, infeksi paru, kemudian bisa sampai ke radang otak, dan infeksi kornea atau infeksi di matanya. Sekarang kita akan membahas tentang pencegahan cacar monyet. Pencegahan utama cacar monyet adalah menghindari kontak langsung dengan hewan primata dan pengerat, seperti yang saya bilang tadi, yaitu monyet, tupai, dan juga tikus, atau orang-orang yang sedang terinfeksi dengan cacar monyet tadi. Beberapa langkah pencegahan antara lain yang bisa kita lakukan adalah seperti pencegahan penyakit menular lainnya, yaitu rajin mencuci tangan, terutama ini harus dengan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Terutama nih sebelum kita memasak atau mengolah makanan, sebelum makan, sebelum menyentuh hidung atau mata, dan sebelum membersihkan luka. Kemudian cara yang kedua adalah menghindari berbagai penggunaan alat makan yang bersamaan dengan orang lain. Juga tidak menggunakan barang yang sama dengan orang yang terinfeksi si cacar. Misal saudaraan nih, handuknya sama. Misal yang satu kena cacar, yang satunya enggak. Handuknya enggak boleh sama lagi. Harus dipisah, karena itu bisa menjadi media dia berpindah si virusnya tadi itu. Kemudian menghindari kontak dengan hewan liar atau mengkonsumsi dagingnya. Daging tupai gitu misal dimakan gitu, daging monyet. Kemudian cara selanjutnya adalah pastikan kita itu memasak atau makanan yang kita makan itu masak dengan matang yang sempurna. Benar-benar matang gitu ya. Hal ini berguna untuk mencegah penularan cacar monyet. Nah, jika Anda ini misal punya peliharaan di rumah yang Anda duga, ini bisa-bisa kena cacar monyet nih, si peliharaanku atau monyet di rumah gitu kan. Itu kita bisa lihat dari beberapa gejala pada si hewan tadi. Misal matanya itu bisa merah, kemudian hidungnya berair, nafsu makannya hilang, dan juga ada ruam-ruam di area kulitnya. Kalau misalnya dia berbulu, hewan rata-rata berbulu ya, bulunya itu akan rontok. Ya segitu aja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita bisa ada gambaran tentang si cacar monyet ini. Semoga kita dijauhkan dari penyakit virus ini, dari virus-virus macam-macam yang ada sekarang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.